share wes PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari room 1, perkenalkan nama saya M. Diansyah, NIM 1058. Ayo perkenalan sih Mang Jareng. Saya Devina Amalia. NIM 1057. Saya Fadrizkia Rahman, NIM 1059. Saya Clement 1052. Saya Alif 1053. Saya Husain Abi Fatin 1055. Lanjut terus, langsung lihat slide selanjutnya. Siapa yang mau menjelaskan? Aku dah ya. Yang pertama yaitu perkembangan perbankan di Indonesia. Kondisi dunia perbankan di Indonesia itu telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa dari faktor internal maupun faktor internal. Faktor internal itu biasanya seperti perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Selanjutnya, untuk perkembangan perbankan di Indonesia ini memiliki 4 periode, yaitu yang pertama sebelum adanya deregulasi, terus yang kedua setelah adanya deregulasi, yang ketiga yaitu pada masa krisis ekonomi, terus yang keempat yaitu pada masa sekarang. Iki jelas noe sampai mari apa gantian? Dan ayo. Ya, gantian ya. Ayo Bang. Pertanyaan ini punya jawabnya di akhir, di akhir. Iya, dijelasno sih baru kok ditanya di akhir. Ya, aku ya. Di slide selanjutnya ini menjelaskan tentang deregulasi. Di sini deregulasi ini kayak sebuah aturan atau sistem yang mengatur atau tindakan menghilangkan, mengurangi segala aturan. Terus di sini ada deregulasi perbankan. Deregulasi perbankan di sini keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia kayak gitu. Terus kayak deregulasi perbankan ini terjadi karena belum kayak tangguhnya keadaan perbankan di Indonesia, karena disebabkan beberapa perbankan di Indonesia ini warisan dari negara penjajah di Indonesia, sehingga nggak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain. Slide selanjutnya. Nah, di deregulasi ini yang dimaksudkan itu kayak tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia itu lebih stabil gitu. Maka dibuatlah kebijakan yang mengatur tentang perbankan Indonesia. Terutama di sini mulai dari 1 Juni tahun 1983 yang memberikan keluasan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Yang kedua, dilanjutkan dengan paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau Paktu 88, hanya dengan modal 10 miliar rupiah, maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru, sehingga pada masa itu ledaklah jumlah bank di Indonesia. Yang ketiga,
paket Februari 1991 atau Pak Tri yang berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8% dari kekayaan sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan Indonesia. Yang keempat, UU Perbankan baru nomor 7 menggarisbawahi soal penyediaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan hingga Pak Mei pemerintah berharap mengucurkan kredit sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. Terus yang terakhir di sini dikeluarkannya PP nomor 68 tahun 1996. PP ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Next. Aku ya. Kondisi sebelum deregulasi. Perbankan masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa yang di dalam hal ini adalah pemerintah. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, fungsi utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar. 2. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. 3. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. 4. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Next. Pilih next. Oke, Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluasnya dari seluruh anggota masyarakat dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu belum mementingkan mobilisasi dari dana masyarakat luas. Keadaan di atas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Ya, selanjutnya yaitu secara terperinci keadaan perbankan saat ini ialah sebagai berikut. 1. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Yang 2. Kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Yang 3. Banyak bank menanggung program-program pemerintah. 4. Instrumen pasar uang yang terbatas. 5. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. Yang ke-6. Sulitnya pendirian bank baru. Yang ke-7. Persaingan antar bank yang tidak ketat. Yang ke-8. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. 9. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. 10. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Yang ke-11. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Kondisi sesudah deregulasi, yaitu tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini, cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan sektor moneter. Pada masa setelah deregulasi perbankan di Indonesia, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta banyak bertambah. Yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Yang keempat, kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat. Dan terakhir, mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar.
kondisi saat krisis ekonomi. Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan yang lain yang terkait dengan sektor moneter dan real telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja makroekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya yang pertama, mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar perannya sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor real melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Yang kedua, deregulasi di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dalam kondisi perbankan di Indonesia, sehingga kondisi saat ini adalah yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat, adanya spread negatif. Yang ketiga, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Yang keempat, jumlah bank yang menurun. Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 hingga 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997 hingga 1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut. Antara lain, dengan melaksanakan rekapitulasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun rupiah terhadap 27 bank dan melakukan pengambilan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Secara spesifik, langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut adalah untuk yang pertama, penyediaan likuiditas pada perbankan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua, mengidentifikasi dan merekapitulasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya. Selanjutnya, menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger. Yang keempat, mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Yang terakhir, memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam penguasaan perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan. Meskipun istilah yang digunakan deregulasi, namun tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan, pembatasan, atau pengaturan di dunia perbankan. Deregulasi lebih tepat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan dunia perbankan dan pada akhirnya juga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor real. Selanjutnya ada pasca krisis. Di sini perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 harus banyak kendala dan tantangan, sehingga memaksa pelaku usaha merevisi target pendapatan, pertumbuhan, dan rencana bisnis investasinya. Jadi setelah tahun 98 ada tahun 2008 yang juga merupakan salah satu krisis keuangan Indonesia. Mengakibatkan adanya krisis keuangan ini mengakibatkan adanya dampak yang dirasakan khususnya di Indonesia. Karena ada ramalan dan analisis dari pengamat ekonomi yang memperkirakan dampak dari resesi ekonomi akan terasa pada tahun depannya. Sehingga membuat pemerintah untuk melakukan antisipasi dampak lebih buruk di tahun mendatang. Lalu ada kondisi perbankan terkini. OJK menegaskan bahwa kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Dari 119 bank,
sebagian besar memiliki rating 2 atau bagus, dan hanya sekitar 10% yang rating 3 atau standar. Industri perbankan masih tumbuh. Kredit tumbuh 4,18%, dana tumbuh sekitar 4,5%. Masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester 1 di tahun 2015. Ini terjadi karena pengaruh dari kondisi ekonomi. Sementara akibat depresiasi rupiah atau penurunan nilai mata uang rupiah, risiko pasar melalui neraca liabilities dan aset falas dan jenis banknya. Secara regulasi, threshold atau ambang batas falas maksimal 20% dari modal. Saat ini secara industri, posisi devisa neto PJN masih sekitar 5%. Secara individual, PJN 54 bank devisa ada di posisi 4 PJN 2-1% jauh dari threshold. Dari 54 bank devisa itu, 51 bank posisinya long atau beli. Artinya meski rupiah melemah, balance neraca bank memberikan efek positif bagi laba rugi. Sementara 3 bank posisi short atau jual akan memberi efek negatif bagi laba rugi. Akan tetapi posisi PJN masih jauh di bawah threshold sehingga tidak terlalu berpengaruh. Adapun dari sisi rasio kecukupan modal CAR 119 bank, menurut profil risiko kisarannya 10-14%. Artinya CAR bank semua memenuhi CAR profil risiko. Paling rendah secara individu CAR 11%, sementara yang paling tinggi bisa 35%. Rata-rata CAR industri 20,19%. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab bila ada yang ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Jujurnya aku nggak paham apa yang aku ucapkan di slide ini. Mungkin ada yang tahu, Rek? Bisa menjelaskan, Rek? Yang sama, yang pasca krisis kurang paham. Aku bisa nggak paham sing itu loh. Poin 1, kan dari 118 bank, sebagian besar itu rating 2 dan 10% rating 3. Nah, untuk mengkategorikan masuk rating 2, rating 1, rating 3 itu penilaiannya apa saja? Saya coba searching. Ya aku browsing ini rata-rata penilaian tentang resiko, ya.
Gimana, diulang? Aku lihat tuh, yang katanya Arti tadi pertanyaannya gimana cara nentuin rating itu, ada kayak sebuah penilaian atau pertimbangan kayak perbankan sebuah bank itu harus kayak sehat dan berkembang, kayak mampu bersaing secara nasional maupun internasional gitu. Terus kayak sebuah bank itu bisa dikatakan sehat atau kayak gimana, kayak bisa menjaga kualitas aset serta penyisihan penilaian kualitas aset kayak gitu. Yang aku lihat kayak gini sih. Berarti kalau dari yang nomor 1 tadi kan dari 118 itu sebagian ratingnya sudah bagus. Hanya 10% yang standar. Berarti di Indonesia ini udah banyak bank-bank yang memenuhi standar kesehatan dari OJK gitu ya. Ayo lanjut, siapa yang mau tanya? Mungkin teman-teman bisa menjawab. Oke, mungkin aku ada sedikit tambahan dari browsing kita share screen ini. Nah, ini dijelaskan di sini rating-ratingnya. Ini kan dibagi jadi 5 peringkat, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau peringkat 3 tuh ini NPL-nya di atas 5% dan di bawah 8%. NPL-nya cara nyarinya ini. Kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100. Itu yang risk profile. Itu kan ada banyak tuh, yang risk profile, CAR. Nah, ini cara nyarinya. Jadi NPL-nya berapa, dia masuk peringkat berapa. Terus yang LDR juga sama. Di sini ada NPL, LDR, GCG, earning, ROA, ini CAR, kayak penetapan peringkat permodalan. Cara mencarinya yaitu ada modal bank dibagi aktiva dikali 100. Ini nilainya berapa dia masuk peringkat ini. Jadi kayak gitu sih penetapan tingkatnya. Mungkin cukup, ada tambahan. Mungkin kan tadi di kan waktu perkembangan itu kan ada masa krisis ekonomi ya, dan juga ada penutupan bank yang bermasalah itu mungkin juga dihitung dari itu tadi. Agak putus-putus, Dev, tapi mungkin ya mungkin. Aku mau nanya, Red. Tadi kan aku ngejelasin kondisi sebelum deregulasi. Tadi. Kondisi sesudah ding. Pokoknya tadi itu kan ada kondisi sebelum deregulasi kan. Nah, itu ada yang secara terperinci, yang kondisi sebelum Bill. Slide ke berapa nih? 9. Nah, itu. Yang secara terperinci keadaan perbankan saat ini adalah sebagai berikut. Nomor 2 itu kan ada kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Nah, itu tuh aku kurang ngerti. Kredit likuiditas Bank Indonesia itu kayak gimana? Kredit likuiditas itu apa enggak pinjaman kredit yang diberikan oleh bank sentral sih?
Kalau nggak salah gitu, kalau kredit likuiditas, setauku sih. Izin nambahi ya. Kalau hasil dari apa ini di browsing itu kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI adalah dana pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Bank Sentral Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas mereka. Jadi kesimpulannya kayak Bank Sentral yaitu Bank Indonesia itu memberikan ke bank yang lain untuk likuiditas. Gitu sih. Ya, nambahin ya. KLBI itu tadi yang udah dijelaskan sama Vicky. Di sini tuh KLBI di sini kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia, di mana tujuannya itu untuk membiayai seluruh kredit-kredit program pemerintah yang disalurkan untuk membiayai proyek-proyek yang menyentuh langsung kepada usaha kecil dan masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti kredit usaha tani, KUT, terus kredit kepemilikan rumah sederhana atau sangat sederhana, terus ada kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya dan kredit kepada KUD, gitu. Oh, begitu. Iya, sudah paham. Tanya Rek, kira-kira kenapa ya di kondisi sebelum deregulasi ini kok posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah? Mencoba menjawab ya, nanti mungkin dari teman-teman ada tambahan. Kan di sebelum deregulasi itu dilihat bank-bank swasta itu relatif sedikit. Jadi kemungkinan dari antar bank itu menawarnya lebih kuat untuk memperbanyak adanya bank-bank tersebut. Sedangkan nasabah sendiri karena permintaan dari nasabahnya sedikit, jadi dinilai lebih kuat tawar-menawar bank daripada nasabahnya gitu mungkin. Kalau Oh iya, aku dapat misalnya gara-gara jumlah bank sedikit, jadi bank bisa lebih semena-mena untuk melakukan peraturan-peraturannya. Misalnya kayak memberikan apapun itu lebih leluasa karena nggak ada pesaing. Sedangkan sekarang kan banyak pesaing bank-bank, jadi dia agak lebih ramah kepada nasabah. Kasarnya sih gitu. Kalau menurutku ya.
Ayo lanjut, siapa yang mau tanya? Sudah, Tara? Cukup. Dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai 8.15. Aku mau tanya, kan arti dari deregulasi tadi kan kalau yang di awal itu penghapusan kebijakan, tapi di penjelasan selanjutnya yang waktu arti tadi deregulasi itu tidak hanya penghapusan gitu. Berarti deregulasi itu pengertiannya secara tepat itu seperti apa gitu. Mungkin teman-teman tahu. Yang lebih ringkas juga. Kalau menurutku sih deregulasi ini perubahan peraturan untuk dunia perbankan yang mengikuti situasi perekonomian saat itu. Jadi misalnya sekarang ada kondisi-kondisi baru seperti pandemi ini kan ada nanti ada deregulasi lagi. Contohnya kayak penurunan suku bunga itu kan merupakan salah satu deregulasi kalau menurutku. Jadi bukan nggak mungkin kalau misalnya ke depannya ada situasi khusus lagi mungkin bisa dilakukan. Jadi lebih ke pembaruan sesuai dengan kondisi perekonomian sih. Deregulasi kalau menurutku. Nah, aku juga mau nambahin deregulasi perbankan di Indonesia ini menurut literatur yang aku baca ini merupakan paket dari kebijakan-kebijakan yang berisi antara lain yaitu satu pelepasan pagu kredit, yang kedua pembebasan suku bunga perbankan, yang ketiga peningkatan suku bunga tabanas, dan untuk sektor yang diprioritaskan tetap berlaku pagu tingkat dan kredit likuiditas Bank Indonesia, dan yang terakhir kelonggaran atas pajak deposito. Dengan adanya deregulasi perbankan diharapkan mampu menghilangkan distorsi-distorsi dalam perekonomian nasional, khususnya bagi sektor perbankan. Ini berarti bahwa suku bunga deposito makin mencerminkan nilai nominal yang sebenarnya karena berfluktuasi mengikuti fluktuasi laju inflasi. Ya, menambahkan ya, dari semua yang dijelaskan tadi, itu jadi deregulasi itu kayak perubahan atau pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Jadi karena sebuah pasar itu setiap hari atau setiap bulannya itu bisa berubah-ubah.
random gitu loh. Makanya sebuah aturan di perbankan ini bisa jadi diubah atau dihilangkan atau dikurangkan menurut ekonomi yang sedang terjadi pada waktu itu, kayak gitu. Penjelasannya. Berarti meskipun di zaman ini tuh tetap ada deregulasi gitu ya, nggak harus dari zaman yang tahun-tahun dulu yang 1980-an itu berarti sekarang juga bisa disebut sebagai deregulasi. Cukup. Tadi kayaknya ada masih izin, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi atau dicukupkan. Alif, tanya Alif. Cek, aku tanya sih. Untuk deregulasi ya, aku mau tanya tentang deregulasi tadi. Kenapa pemerintah itu melakukan deregulasi, terus keuntungan deregulasi itu sendiri kepada pihak yang bersangkutan itu apa aja? Kayak gitu sih. Tadi kan yang di slide itu kan mungkin hanya beberapa ya. Dan masih kayak ambigu gitu, nggak jelas. Untuk kayak alasannya kenapa deregulasi ini dibuat, terus dilakukan ya. Terus ketika ini dilakukan, keuntungan dari deregulasi itu sendiri bagi orang yang berbisnis atau yang dan lain-lain lah dan sebagainya itu apa? Menjawab, kalau dari PPT tadi kan deregulasi itu pembentukan paket-paket kebijakan pada tahun 1990-an. Mungkin yang bisa disebut sebagai deregulasi itu pada saat itu saja. Kalau untuk kebijakan-kebijakan yang corona kayak gini-gini itu bukan disebut deregulasi. Karena dari pengertian deregulasi tadi kan adanya perubahan di perbankan gitu ya. Dan kenapa dari sejarah perbankan ini ada
zaman deregulasi. Kemungkinan itu kalau menurutku, jadi deregulasi itu pada zaman saat itu saja, pada saat keuntungan dari pemerintah melakukan deregulasi itu karena latar belakangnya itu tadi, karena perbankan masih belum bisa menjalani perbankan dengan baik gitu. Dilihat dari perbankan yang zaman dahulu diadakan deregulasi. Kalau dari contohnya tadi itu kan, kalau sebelum deregulasi itu bank itu menyalurkan uangnya itu hanya kepada program-program pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar saja. Sedangkan kalau setelah deregulasi itu mobilisasinya lebih luas dan juga kepada perusahaan-perusahaan kecil, tidak hanya mengarah kepada perusahaan yang besar gitu. Jadi mungkin dari manfaat deregulasi ini lebih meratakan mobilisasi keuangan dari bank menuju perusahaan-perusahaan kecil gitu. Gitu menurutku. Aku mau nambahi, jadi aku udah baca beberapa sih di internet tuh. Jadi menurut yang aku ambil, yang aku tangkap itu regulasi itu merupakan pengaturan dari aktivitas bank sehingga kegagalan di suatu bank itu dapat diminimalisir. Regulasi itu juga dimaksudkan untuk melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan terkait agent of trust dengan resiko yang mungkin akan muncul pada bank tersebut. Jadi itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank itu gitu. Seperti itu. Itu kan tadi keuntungan dari deregulasi ya. Kelebihan dari regulasi. Pasti ada kelemahannya dong dari sebuah deregulasi atau kebijakan. Nah, itu kan kita juga harus tahu kelemahan dari regulasi yang pada waktu itu dilakukan pemerintah untuk perbankan itu apa aja. Mungkin dari aku juga menjawab kalau dampak negatif dari deregulasi untuk perbankan sendiri sebenarnya bukan dikatakan negatif sih. Contohnya misalnya kalau dulu bank bisa lebih leluasa dalam memberikan produk-produknya, sedangkan kalau sekarang dia harus lebih inovatif karena kalau dulu kan bank kan jumlahnya sedikit, sedangkan sekarang jumlahnya banyak, jadi bank harus lebih mampu memberikan penawaran yang menarik bagi konsumen. Sedangkan kalau dulu kan karena pesaingnya sedikit, jadi inovasi yang diberikan bank itu meskipun tidak menggiurkan konsumen, dia tetap diminati. Sedangkan kalau sekarang kan kalau misalnya bank perbankan sekarang nggak memberikan penawaran yang menarik, konsumen akhirnya beralih ke bank yang lain. Mungkin itu sih Kak menurut dari aku. Karena adanya deregulasi ini menyebabkan banyak perbankan baru yang muncul. Sehingga persaingan antar banknya semakin kompleks.
Mungkin menurutku ya kelemahan dari deregulasi yang pernah dilakukan oleh sebuah perbankan pada waktu itu, deregulasi ini mungkin lebih menguntungkan sama pemilik modal besar, begitu. Makanya di deregulasi ini nantinya persaingan tuh kayak di alam liar. Jadi siapa yang kuat dia yang akan menang kayak gitu. Jadi pemilik modal yang besar akan mampu mengontrol perekonomian, menguasai pasar dan mempunyai kekuatan besar gitu. Jadi ketika perekonomian sudah mampu mereka kuasai, maka mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingan sendiri. Gitu sih. Yang aku cari di internet. Gitu. Udah 8.12, mungkin sisa waktunya bisa dibuat kesimpulan atau apa gitu. Saya kembalikan ke Vicky. Silakan Ardi. Ya, Rek, aku tadi cuma ingat bagian yang sebelum aku izin tadi ya. Mau membacakan. Terus lanjutkan ya. Rek. Untuk pertanyaan yang pertama itu kan, untuk mengkategorikan rating bank itu apa saja, sehingga ada yang rating 2 dan rating 3, yaitu dengan adanya penilaian tingkat kesehatan, yaitu adanya rentabilitas, terus CAR, GCG, dan lain-lainnya. Terus untuk yang kredit likuiditas Bank Indonesia itu apa? Pengertiannya yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, kepada bank lain untuk keperluan likuiditas. Terus lanjutnya, Rek. Kesimpulan selanjutnya. Aku nambahin buat keseluruhan aja ya dari yang PPT tadi. Intinya perkembangan bank di Indonesia itu terdiri dari 4 periode. Yang pertama itu sebelum diregulasi, yang kedua sesudah diregulasi, yang ketiga saat krisis ekonomi, dan juga yang keempat pasca krisis ekonomi, dan yang terakhir itu masa perbankan saat ini dengan berbagai cirinya masing-masing di setiap periode, dan juga ada kebijakan-kebijakan sendiri di setiap periodenya. Dan deregulasi ini adalah sebuah penghapusan kebijakan melalui paket-paket yang dilaksanakan secara besar-besaran yang bertepatan pada tahun 1980-an. Jadi seperti itu perkembangan bank di Indonesia hingga saat ini. Cukup. Cukup ya. Cukup. Sekian diskusi dari room 1. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.